Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan belajarnya ya. Kita sekarang masuk ke materi bootstrap. Apa itu bootstrap dan bagaimana bla bla blanya. Nah, saya sebelum ke sana ingin menunjukkan sesuatu dulu. Di sini saya punya file HTML dan CSS nanti. Saya jalankan dulu, ada indeks di sini. Oke, ada tampilan, ada logo Bootstrap. Nah, beberapa mungkin sudah pernah mendengar Bootstrap. Kalau diterjemahkan tali sepatu mungkin ya. Terus ada menu. Kemudian contoh yang lain ada form. Nah, kalau kemarin Anda belajar komponen input atau form di HTML, di sini ada contoh penggunaan di mana dengan berbagai macam penggunaan, misalnya ada untuk menuliskan email. Oke. Nah, di dalamnya ada tulisan enter email. Nah, kalau misalnya kita ketikkan ardi@gmail begitu, tulisan yang tadi enter email itu hilang. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu nanti ya. Ini hanya contoh penggunaan dulu. Demikian juga ada password, sama seperti yang Anda pelajari kemarin. Saya ketikkan apapun, di sana akan disamarkan tanpa mengubah isi data sebenarnya ya. Dan sebagainya, ada text area, termasuk juga di sini yang istimewa salah satunya adalah komponen input. Misalnya kita arahkan dia hanya untuk mengisikan angka ya, number. Saya ketikkan 890PL. Nah, huruf tidak bisa. Di sini seolah-olah dibatasi hanya angka saja. Nah, ini penting. Yang mana untuk mencegah terjadinya kesalahan entry data. Terus kalau kita lihat, saya menyeleksi komponen tertentu yang mau saya atau yang saya pilih begitu ya. Ada highlight berupa warna biru. Warna biru ini bisa kita ubah, misalnya sukanya pink ya kita ganti warna pink. Namun kalau pink itu nanti biasanya enggak universal ya. Terlalu idealis pink ya. Idealis jangan dipakai dulu. Kita kalau desain web harus yang universal. Ada yang namanya eye catching, itu yang enak dilihat. Kalau pink hanya orang-orang tertentu saja yang memahami. Kalau saya pink nggak begitu suka, tapi kalau Blackpink saya suka ya. Kembali lagi ke sini, ada date time. Nah, kalau biasanya untuk mengisikan tanggal, misalnya tanggal lahirnya berapa, tanggal 25 bulan 12 tahun 1990 misalnya begitu. Nah, di orang lain dia mengisikan terbalik, misalnya tahun dulu tahun 90 bulan 12 tahun tanggal 25 misalnya. Nah, di sini sudah tidak seragam, tidak konsisten. Nah, untuk menghindari itu, meskipun terkadang di sini ada keterangan format misalnya begitu, namun itu tidak efektif ya, masih terjadi rawan kesalahan ya. Biasanya untuk solusinya itu disediakan suatu pengembangan ya, hasilnya seperti ini, hasil dari pengembangan, yaitu disediakan satu jendela kecil yang membantu untuk pemilihan data ya, sehingga apapun yang kita pilih di sini ini akan konsisten. Anda lihat formatnya nggak akan berubah ya. Saya ubah bulannya ya, ini berubah semua ya. Nah, ini tujuannya adalah membuat supaya data itu konsisten. Tidak hanya tanggal dan waktu, ada bulan dan sebagainya. Ini bisa membuat lebih konsisten. Oke, kepencet ya, ke bawah dan sebagainya. Ini kalau kita lihat ini lebih bagus desainnya, lebih enak, lebih nyaman maksudnya ya. Terus contoh yang lain ada layout. Kalau Anda belajar bagaimana responsif, nanti di sini sudah otomatis ya. Di sini misalnya ada pembagian kolom sampai 12, kita kecilkan atau kita minimize. Ternyata di sini sudah responsif dia. Nah,
Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita di sini diberikan satu kemudahan ya dari beberapa contoh ya. Kita bisa langsung menggunakan, dalam artian hanya ngedit ya di dalam Bootstrap itu pokok bahasan kita ya. Bootstrap itu dia masuknya adalah framework ya. Jadi kalau Anda lihat ini sudah disediakan berbagai macam contoh, kita nanti bisa menggunakan. Jadi fokusnya tidak lagi membuat kodenya, kan tahapannya kita dalam membuat web kan kita membuat desainnya seperti apa, kita membuat kodenya, lalu kita menggunakan kode tersebut menerapkan ya. Nah, di sini kalau ada Bootstrap, ada framework, kita tidak memikirkan kode programnya, tapi kita hanya menggunakan. Nah, menggunakannya bagaimana? Memanggil kelas. Untuk Bootstrap sendiri lebih mudah, sangat mudah bahkan ya. Syaratnya adalah kita memahami basicnya HTML dulu. Ada elemen, tag dan sebagainya sampai kita belajar CSS ada kelas ya. Bootstrap itu menyediakan banyak sekali kelas ya, contoh komponen kemudian dan sebagainya. Kita hanya tinggal memakai. Nah, kemudian kalau kita menginginkan perubahan, boleh, kita diperbolehkan untuk mengedit beberapa kode. Bootstrap sendiri awalnya dikembangkan oleh developernya Twitter. Nah, kalau kita lihat di Twitter itu memang menarik tampilannya ya. Nah, kemudian dari sana itu dibuat open source, yang mana open source itu bisa dimaksimalkan oleh orang-orang yang di luar pembuat atau di luar developer. Tujuannya supaya berkembang ya. Karena kita nggak tahu di luar sana mungkin ada yang lebih expert atau mungkin yang lebih banyak ide, itu bisa mengembangkan dan bisa dinikmati bersama, dengan catatan bahwa open source itu tidak boleh dikomersialkan. Contoh maksudnya tidak boleh dikomersialkan itu kita ngambil source-nya dari Bootstrap, kemudian kita modifikasi dan kita klaim sebagai karya kita lalu kita jual, itu tidak boleh. Makanya kalau kita menggunakan Bootstrap itu idealnya di bawah itu ada pernyataan bahwa ini misalnya template menggunakan Bootstrap dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai si pembuat. Kemudian konsep open source yaitu tadi ya, dia bisa dikembangkan oleh orang lain atau selain si pembuat atau developernya. Sama seperti konsepnya Linux ya. Nah, di cara penggunaannya ada banyak sekali cara untuk instalasi Bootstrap ya. Yang pertama adalah menggunakan sebuah composer atau mungkin juga menggunakan tools yang bisa menginstal paket-paket ya dari atau package ya, mulai dari front end-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa tool yang lain, ada npm, bukan nomor pokok mahasiswa tapi natural pacifist ya, mana tes, atau kita juga bisa melakukan instalasinya itu online ya, atau menggunakan online, cara online yang memanggil kelasnya online, sehingga beberapa kode kita tidak simpan di lokal kita seperti ini, tapi kita panggil dari online ya. Nanti ada contohnya. Atau bisa menggunakan offline. Nah, Anda bisa nanti pelajari lebih lanjut secara manual ya, komposer seperti apa dan lain-lain ya. Nah, kalau online ini contohnya, kita memanggil stylenya itu, kalau Anda lihat ada link di satu halaman web, lalu memanggil bootstrap.min.css dan seterusnya. Nah, ini kelemahannya adalah kalau kita menjalankan suatu halaman web, kemudian kalau misalnya di CSS tertentu, misalnya yang ini ya, ternyata di sananya sedang traffic, yang jalur yang menuju ke traffic, maka ada bagian dari web itu yang tidak termuat atau tidak tampil. Nah, kalau seperti itu
agak merugikan juga ya. Namun keuntungannya adalah kita tidak menyimpan file-file ini, meskipun kalau kita lihat ukurannya 1,2 ya, 1,2 mega, kecil ya, namun itu sangat kritikal kalau berada di tempat lain dan ketika kita mau akses ternyata traffic ya, meskipun servernya tidak down, nyala, tapi kesananya yang traffic itu juga tidak bisa tampil ya. Kemudian cara yang ke 5 tadi atau yang paling mudah itu menurut saya adalah offline. Kita download ya. Sebenarnya ada beberapa prosedur sebelum kita mendapatkan template-nya ini atau framework-nya ini, namun sekarang sudah lebih mudah ya, tinggal klik saja sudah download satu paket ini. Saya pernah download, saya beri nama basic begitu ya. Saya simpan, saya otak-atik ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saya tinggal memodifikasi saja ya. Nah, kemudian file-file pokok apa saja yang ada di dalam Bootstrap itu diantaranya ada 3 paket ini, ada CSS stylenya, kemudian koleksi font mereka juga menyediakan ya, font-font khusus, kemudian ada image, kadang ini bawaan dari templatenya ya, tergantung dari temanya apa, dan beberapa JavaScript itu disediakan. Nah, file JavaScript sendiri nanti sedikit banyak itu berpengaruh. Contohnya ketika kita nanti menampilkan sambil contoh di salah satu template yang pernah saya pakai itu, kita salah satunya adalah dipermudah. Nah, ketika menggunakan tabelnya itu tidak ditampilkan semua, namun di sini sudah diatur apa namanya penataan, termasuk mulai dari pagingnya. Kita nggak mikir lagi ini pakai JavaScript ya. Mau nyari yang namanya misalnya Ramos, nah yang berkaitan dengan Ramos ini akan muncul terseleksi. Nah, padahal kita nggak memikirkan ini kodenya seperti apa. Di satu sisi secara ilmu basis data, mengquery ini ada prosedur dan kode sendiri, termasuk dalam membuat paging yang menampilkan hasil yang ada kata-kata Ramos itu, ini ribet ya. Namun di Bootstrap dan beberapa template yang sudah jadi itu, ini lebih dipermudah. Nah, itu salah satu penggunaan dari JavaScript-nya, dan banyak lagi ya. Nah, ini saya ambil contoh. Kalau Anda sudah download ya, cari saja keywordnya Bootstrap begitu, download Bootstrap. Nanti Anda download, Anda buka sampel-sampelnya itu, maka Anda akan menemukan, kalau kita bongkar ya. Nah, di sini usahakan dalam satu folder di lokal kita, dipanggil biasa seperti ini sesuai dengan aturan memanggil dari link begitu ya. Kemudian aturan memanggil JavaScript seperti ini dan seterusnya. Nah, kita sekarang ke body-nya. Kalau kita lihat membuat satu tombol, nah ini memanggil satu tombol, kita tidak perlu lagi ngoding, cuma tinggal langsung panggil kelasnya ya. Sambil contoh, button itu ada di mana? Oh, ini. Nah, dia sudah menarik warnanya ya. Kita mau modifikasi, misalnya mau membuat sendiri ya. Ya, kita lihat aja kodenya dulu. Oke, kita buka. Nah, ini contoh pas di button. Nah, default, primary, success dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Anda ingin yang besar, yang kecil, ataupun yang paling kecil. Nah, sehingga dalam penerapannya atau dalam implementasi, kita hanya cukup merancang desainnya saja, terus panggil kelasnya. Nah, kurang lebih ini tampilannya seperti apa ya, kita coba saja ya. Coba panggil jalan apa enggak gitu ya.
Misalnya coba 2 titik HTML. Oke, kita pastikan yang kita panggil itu ada CSS Bootstrap. Oke, standar. Nah, tombolnya sudah ada ya, kita nggak perlu warna dan sebagainya, kita tinggal ngambil yang sudah ada seperti contoh ya, danger dan primary. Nah, ini danger dan primary. Kalau kita pengen warna yang success dan info ya, kita ganti saja kelasnya, panggilnya ya. Kalau yang mana tadi, kok hilang ya, button icon namanya. Oke, button icon. Oh, ini ada di sini, tak geser ya. Berarti kalau yang warna sukses dan info ya, kita ganti kelasnya namanya button info. Salah pemanggilan kelas juga nggak akan diproses. Oke, saya refresh. Nah, otomatis kita menyesuaikan dengan fungsinya. Kalau misalnya untuk warna-warna, untuk fungsi hapus, fungsi yang bersifat kritikal ya, biasanya mendekati warna danger atau yang warning ini ya. Kalau untuk tombol submit atau apa ya, kita bisa pakai yang biru atau ini ya. Jangan sampai submit warnanya merah, ini nggak pas ya. Padha karo cowok kelambine pink, nggak cocok ya. Terus itu contoh. Nah, kalau kita lihat strukturnya, pemanggilan kelasnya itu di sini ada kelas button. Nah, kalau kita lihat di CSS, nah kita cari ada di mana tuh button itu. Kalau Anda bingung, di find saja, di search saja. Nah, misalnya BTN. Nah, kalau kita lihat kodenya banyak ya. Pol 6000 berapa ini? 756. Kalau 6000 sekian ngoding sanggup nggak kira-kira? Nah, kalau nggak sanggup ya kita tinggal hanya pakai saja. Makanya kita bersyukur hidup di era zaman now, gak memikirkan kode sebanyak itu, hanya memanggil saja. Misalnya Anda nggak suka dengan warnanya, Pak ini merahnya kurang pink, ya tinggal dicari saja. Si danger itu ada di kelas mana? Oh, misalnya itu ya tadi danger. Danger. Kita pastikan dulu. Nah, ini kita pengen warnanya pink ya, tinggal dicari saja kelasnya button danger itu ada di mana. Apakah di file ini? Kalau ini coba kita warna putih, jadi enggak ya? Atau lime begitu? Mau enggak dia ya? Oh, mau ternyata. Nah, segitu mudahnya. Jadi saya ganti tadi lime, ternyata ini bisa. Ya, jadi itulah contoh implementasi dari Bootstrap. Maksudnya sekali lagi penekanan, Anda nggak perlu lagi membuat kode ini. Loh Pak, kemarin rugi loh belajar kita CSS itu ngoding dari awal. Enggak, kemarin kita belajar itu kan hanya untuk basic loh ya. Nah, basicnya itu supaya kita kesininya lebih mudah. Kalau kita langsung jujuk ke Bootstrap, langsung ngedit CSS, Anda nggak tahu fungsinya titik ini apa itu kelas, apa itu kelas dan ID ya. Sehingga kalau langsung ke sini tersesat, bingung ya. Oke, begitu ya. Jadi gambarannya ketika menggunakan Bootstrap itu setidaknya cari ya yang cocok yang mana. Lalu apakah semua file itu kita pakai? Jawabannya tidak. Kalau tidak berarti apakah boleh hapus? Boleh. Namun sebelum kita menghapus file-file yang enggak kita pakai, dipikirkan lagi ya, barangkali nanti pengembangan kita memerlukan. Nah, lalu fungsinya masing-masing apa?
Ya silakan aja, nanti kalau di sini kurang lengkap Anda googling ya. Nanti saya berikan materi, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu karena masuk kayak gini jelaskan satu persatu kan nggak mungkin ya. Nah, intinya adalah file-file yang disertakan di sini dipakai untuk pengembangan ya. Beberapa juga dipakai ketika posisi layar, termasuk juga nah ini yang paling kelihatan ya, responsif. Ini yang mengatur ya beberapa file ini ya, ada di sini pengaturannya semua. Kapan dia minimalis, kapan dia istilahnya responsif, itu ada semua di sini. Jadi ditentukan dia kemana itu dari pengaturan yang ada di sini. Kalau Anda tertarik, silahkan digali lebih dalam tentang, atau di istilahnya di otak-atik sendiri ya, karena untuk bisa nanti lebih memahami harus nyoba. Minimal kayak saya tadi ngedit warnanya diubah jadi pink, namun jangan hanya terbatas itu, langsung saja nanti download satu template. Nah, Anda tinggal ganti-ganti konten saja. Nah, itu maksud saya seperti itu. Tadi grid layout Anda sudah nyoba ya, kita sudah nyoba ya. Kenapa grid di sini saya tampilkan? Karena ini penting ya, ini dipakai untuk layout ya. Jadi membagi beberapa bagian halaman web, misalnya seperti ini juga biasanya menggunakan grid. Nah, basicnya ada di sini. Nanti silakan Anda bongkar ini. Anda pengennya seperti apa? Dalam satu halaman itu tampil berapa kolom? Ya, tidak menggunakan tabel. Karena kalau menggunakan tabel itu terlalu kaku ya. Biasanya untuk pembagian layout itu menggunakan grid. Nah, salah satu pengaturannya di kelas itu ada aturan call, itu nama kelasnya. Terus MD itu layar 3, berarti pembaginya 3. Anda lihat saja di layar dibagi 3 berarti yang ini. Nah, jadi kurang lebih penulisannya seperti ini. Oke, nggak mungkin saya tunjukkan semua karena nanti di video ini terlalu panjang dan berat ya, panjang dan besar. Nah, ukurannya, file size-nya ya. Kemudian di beberapa pengaturan, terutama di CSS itu ada yang namanya, coba kita cari variabel XS. Nah, XS di sini nanti mengacu kepada lebar layar. Jadi kalau layar itu ukurannya kurang dari lebarnya 768 pixel, dia menggunakan kelas XS misalnya. Nanti kalau layar itu ukurannya sekian, memanggil kelas ini. Ini sudah bisa diatur oleh Bootstrap, sehingga otomatis berpindah. Itu pengaturannya dari sini ya. Nanti silahkan dicoba di di Bootstrap itu. Nah, kita lihat di layout coba. Ada beberapa yang mencantumkan ya di stylenya ya, itu ukuran layar. Nah, ada juga yang langsung digabung di Bootstrap atau di CSS-nya. Maksudnya langsung di Bootstrap di CSS-nya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi mana ya? Nah, ini contoh. Jadi ketika lebarnya sekian, dia harus panggil apa dan sebagainya, displaynya harus bagaimana, semuanya diatur di sini. Nah, kalau kita nanti membuat sendiri dari awal, merancang ketika layar penuh bagaimana tampilannya, kalau layarnya menyempit bagaimana, itu terlalu lama. Bisa jadi nanti webnya nggak jadi-jadi ya, nggak selesai-selesai. Makanya ini lebih dipermudah. Kita tinggal panggil, karena rata-rata responsif itu ya seperti itu. Tinggal kita nanti milih temanya saja ya. Nah, bagaimana dia menunya berubah, semuanya diatur di CSS. Nggak mungkin saya jelaskan satu-satu, banyak. Ini hanya sampling saja.
kalau ukuran layarnya sekian dan sekian itu bagaimana, apa yang terjadi ya. Nah, kemarin sudah tuh ya, beberapa ini sudah saya terangkan di materi sebelumnya. Kemudian variabel pembagi sudah saya tunjukkan contohnya tadi. Ini nanti menyusul saja ya, karena ini implementasi di servernya. Oke, sekian dulu pengantar untuk Bootstrap. Kemudian untuk kuncinya silahkan Anda latih, cari templatenya di Google. Nanti tidak saya kirimkan di grup, tapi saya berikan tutorial cara penggunaan atau optimasi di masing-masing komponen. Misalnya kayak membuat tabel dari Bootstrap itu bagaimana, nanti saya berikan tutorialnya saja ya. Kalau saya terangkan di video nanti terlalu besar. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan di japri ke saya ya. Jangan lupa tugas akhirnya untuk semester genap ini untuk mata kuliah pemrograman web 1, masing-masing mahasiswa membuat template web. Silahkan Anda mengacu ke banyak referensi, yang penting webnya itu adalah karya Anda ya, seperti yang dulu-dulu silahkan dicicil dari sekarang. Oke, untuk Bootstrap sekali lagi saya cukupkan dulu. Nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa japri saja ke saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.